Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan seperti biasanya aku masih membahas mengenai TKK atau tanda kecakapan khusus. Nah, TKK yang aku bahas kali ini yaitu TKK juru bahasa. Masih sama nih seperti video-video sebelumnya yang aku membahas TKK. Ini aku akan membahas juga mengenai syarat apa saja sih untuk bisa mendapatkan TKK juru bahasa. Dan syarat-syarat tersebut dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama untuk siaga, yang kedua untuk penggalang, penegak, dan juga pandega. Nah, kalau untuk siaga ini tidak ada tingkatannya, tetapi kalau untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega ini memiliki 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan juga utama. Jadi langsung saja kita bahas untuk syarat kecakapan khusus juru bahasa golongan siaga. Nah, untuk mendapatkan TKK juru bahasa untuk golongan siaga ini ada 2 syarat. Yang pertama, adik-adik dapat melakukan percakapan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab. Yang kedua yaitu adik-adik dapat membaca dan mengerti surat kabar berbahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab. Jadi itu tadi untuk golongan siaga hanya ada 2. Selanjutnya kita bahas untuk syarat kecakapan khusus juru bahasa untuk golongan penggalang, penegak, dan juga pandega. Dan syarat kecakapan khusus golongan penggalang, penegak, dan pandega yang akan kita bahas pertama yaitu untuk tingkatan purwa. Nah, untuk adik-adik golongan penggalang, penegak, dan juga pandega, untuk mendapatkan TKK juru bahasa ini yang pertama adik-adik harus atau telah lulus atau sudah memenuhi TKK juru bahasa golongan siaga. Lalu yang kedua, adik-adik dapat menyusun karangan dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab. Lalu yang ketiga yaitu adik-adik dapat menceritakan kembali peristiwa yang dilihat, didengar, atau dirasakan dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab. Lalu yang keempat yaitu adik-adik dapat menerjemahkan dari buku, majalah, ataupun surat kabar berbahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab ke dalam bahasa Indonesia dan diperbolehkan menggunakan kamus. Dan yang kelima yaitu khusus untuk golongan penegak dan juga pandega. Ini adik-adik telah melatih seorang pramuka siaga untuk mendapatkan TKK juru bahasa. Selanjutnya kita akan membahas syarat kecakapan khusus juru bahasa tingkatan madya. Nah, ini untuk mendapatkan TKK juru bahasa tingkatan madya. Yang pertama, adik-adik ini telah lulus atau sudah mencapai TKK juru bahasa tingkatan purwa. Lalu yang kedua yaitu adik-adik dapat mengarang surat biasa, surat undangan, surat terima kasih, surat bela sungkawa, surat ucapan selamat dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab. Lalu yang ketiga, adik-adik dapat membacakan dan menerjemahkan tanpa menggunakan kamus suatu teks pidato tertulis dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina, ataupun Arab ke dalam bahasa Indonesia dan juga sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing tersebut. Lalu yang keempat ini tambahan khusus bagi adik-adik golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka sehingga mencapai TKK juru bahasa tingkatan purwa. Nah, itu tadi syarat-syarat kecakapan khusus tingkatan madya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat kecakapan khusus juru bahasa untuk golongan penggalang, penegak, dan pandega tingkatan utama. Untuk mendapatkan TKK juru bahasa tingkatan utama ini, yang pertama adik-adik telah lulus atau sudah memenuhi TKK juru bahasa tingkatan madya. Yang kedua yaitu adik-adik dapat memberi ceramah dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina ataupun Arab, termasuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pendengar ceramah. Yang ketiga yaitu adik-adik mempelajari sebuah buku berbahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina atau Arab dan membicarakan isi buku tersebut dengan penguji dalam bahasa asing yang adik-adik pilih atau sesuai dengan bahasa dalam buku yang adik-adik pilih tersebut. Lalu yang keempat yaitu adik-adik pernah menjadi juru bahasa, menerjemahkan pembicaraan seseorang dalam bahasa Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Jepang, Cina ataupun Arab. Lalu yang kelima yaitu khusus untuk adik-adik penegak dan juga pandega, adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka untuk mencapai TKK juru bahasa tingkatan madya. Jadi itu tadi ya syarat-syarat untuk mendapatkan TKK juru bahasa untuk golongan siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Dan untuk adik-adik yang mau melanjutkan untuk mendapatkan TKK juru bahasa ini tingkat madya dan juga utama bisa dipelajari dan langsung datang ke penguji. Dan selanjutnya kakak akan menyampaikan mengenai tugas di pertemuan TKK juru bahasa ini. Tugasnya yang pertama yaitu adik-adik silahkan buat cerita atau karangan dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu adik-adik silahkan membuat video bercerita mengenai cerita adik-adik tersebut. Bercerita ya, bukan membaca. Selanjutnya setelah adik-adik membuat video, adik-adik upload video tersebut ke Instagram. Jangan lupa seperti biasanya beri caption yang menarik dan juga identitas. Untuk hashtag yaitu hashtag Pramuka MTSN 1YK dan hashtag Uji TKK Juru Bahasa. Jangan lupa untuk tag juga ke pembina dan tag ke IG Pramuka MTSN 1YK. Kemudian postingan tersebut silahkan linknya di copy. Selanjutnya nanti di Google Classroom itu akan dibagikan form untuk adik-adik mengumpulkan tugas. Dan di pengumpulan tugas nanti ada dua yang harus adik-adik isi. Yang pertama yaitu copy link postingan Instagram adik-adik. Dan kolom pengumpulan yang kedua yaitu untuk mengumpulkan teks adik-adik, teks cerita. Untuk teks cerita ini dikumpulkan dalam bentuk PDF ataupun Word. Deadline-nya masih sama yaitu 1 minggu dari sekarang. Adik-adik silahkan bercerita sekreatif mungkin dan pastikan adik-adik tidak mencontek pekerjaan teman ataupun plagiat pekerjaan teman. Karena apapun bentuk pelanggaran adik-adik ini bisa mempengaruhi penilaian. Hello everyone, I want to introduce myself to you. My name is Nur Afifah. You can call me Afifah. I was born in Sleman on August 22nd, 2008. And now I am 13 years old. I want to tell you about my daily activities. My mom always wakes me up at 4 a.m. After waking up, I pray subuh with my family. We pray together for health and smooth activities throughout the day. After that, I tidy up my bed and room as soon as I wake up. I don't like messy things, so I always make sure my environment is neat and clean. As a middle school student, I prepare the books according to the schedule for the day. Then at 5:30 a.m. I take a shower and next I put on my school uniform and look in the mirror. I took my comb and combed my hair. After that, I have breakfast. My parents always told us to have breakfast no matter what.
because it was the most important meal of the day. I go to school at 6 a.m. It took 15 minutes to get to school from home. The bell will ring at 7 a.m. so I have about 45 more minutes to chat with my friends before class starts. My school will end at 11 p.m. but I'm not going straight home. I have student council activities. I usually come home around 2 p.m. Then I will prepare tomorrow's lesson from 7 p.m. to 9 p.m. Do my homework and prepare books for tomorrow. At 9 p.m. my mother will tell me to go to bed and sleep, but actually I play with my smartphone and watch television until 10 p.m. After that I wash my face and go to bed. Then I sleep. It's my daily activity. Thank you. Hi everybody, good morning. I want to introduce myself. My name is Alfia. I live in Yogyakarta. I have a younger sister. My favorite food is meatballs, while my favorite drink is oranges. About hobbies, I like reading books. I often spend my free time reading novels. Well, I think that's enough information about me. Let me tell you about my daily activity. I usually wake up before 5 a.m. I do not forget to read prayer after waking up. Sometimes my mother wakes me up. I always make my bed in the morning. I never forget to tidy up my bed and clean it up. I wash my face and brush my teeth, then perform ablution to immediately carry out dawn prayers. I study some lessons based on schedules. Sometimes I check my homework, also prepare books, and then help my mother to prepare our breakfast. After that, I take a bath and prepare myself for school. I have breakfast with my family. After eating breakfast, I usually go to school at 6:15 o'clock. My house is quite far from school, so my father rides me to school and pick me up at 11:30 a.m. After school, I change my uniform, then have lunch and take rest. Because I like reading, so I took the time to read novels. In the afternoon, I help my mother to clean the house, such as sweeping, mopping, and watering flowers. At 4 p.m., I go to take a bath. After activities in the afternoon, I usually help parents to cook for our dinner. Then we have dinner together, and after that, we watch television. At 7 o'clock, I back to my room for review my lesson and do my homework. Before going to bed, I usually play with my beloved cat. He looks so cute when he rolls over on my bed. In the end, I go to sleep at 9 p.m. Okay, so that was my daily activity. Thank you and bye-bye. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai syarat TKK Juru Bahasa dan juga mengenai tugasnya apa untuk pertemuan di TKK Juru Bahasa ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan jangan ditunda-tunda ya. Dan kakak ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya, subscribe juga untuk memberikan dukungan adik-adik kepada channel ini dan share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalau kakak upload video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.